Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua sudah hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah baik semua ya. Iya. Oke, sebelum kegiatan konseling kelompok ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan konseling kelompok ini berjalan. Mau memimpin, silakan. Silakan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Jadi ke tahap inti konseling kelompok ya Mbak, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa itu yang dimaksud dengan konseling kelompok? Ada yang bisa atau belum? kurang tahu, Pak. Jadi konseling kelompok itu bantuan yang diberikan oleh guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok seperti ini. Jadi sekarang sudah paham ya apa itu konseling kelompok? Paham, Pak. Alhamdulillah. Paham, Pak. Kemudian tujuan dari konseling kelompok adalah untuk membantu menyelesaikan masalah sosial, belajar, dan juga karir. Begitu ya? Iya, Pak. Oke, kemudian bagaimana Pak cara melakukan konseling kelompok? Baik, jadi cara dari kita permasalahan masing-masing. Kemudian nanti kita akan memilih salah satu permasalahan itu yang sudah disampaikan tadi bersama-sama untuk diselesaikan. Begitu. Dan konseling kelompok itu ada beberapa asas juga Mbak yang harus kita terapkan dalam konseling kelompok. Ada asas, kemudian asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi untuk asas kerahasiaan itu artinya kalian harus menjaga, kemudian menerima, dan juga memelihara informasi apapun baik dari diri sendiri maupun informasi dari orang lain. Begitu. Kemudian asas kesukarelaan yang artinya kalian nanti harus terbuka ya, harus terbuka, jujur dalam menyampaikan permasalahan yang kalian alami. Kemudian asas kesukarelaan ya, asas kesukaan itu artinya kalian mengikuti konseling kelompok atas dasar kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sampai di sini sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. sebelum kita mulai konseling kelompoknya,
kita kenalan terlebih dahulu supaya kita ini lebih akrab di pertemuan konseling pada hari ini. Ya, contohnya dimulai dari saya seperti ini. Nanti kita berkenalan dengan hobi dan juga makanan kesukaan. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Pak. Hobi saya yaitu bermain game Mobile Legends. Sekarang sudah kemarin sudah legend sih ya. Kemarin legend karena turun rank. Kemudian makanan kesukaan saya adalah nasi gandul. Oke, silakan dilanjut perkenalan dari abjad yang paling pertama yaitu abjad F ya. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Florida Bangkit Prastyara, biasa dipanggil Florida. Umur saya 15 tahun, hobi saya bernyanyi, makanan kesukaan saya rendang, dan minuman kesukaan saya boba rasa cepat, Pak. Oke, boba rasa coklat. Baik, selanjutnya abjad yang duluan itu apa ya? Di sini saya lihat habis F itu K. Oke, silakan. Baik, nama saya Karnadesi Nurlitasari, biasa dipanggil Karin. Hobi saya mendengarkan musik. Makanan kesukaan saya seblak. Sebelah. Oke, sekarang dilanjut abjad S. Abjad S. Nama saya Fafitria, dan makanan saya mie ramak yang ada di Semarang, khas Semarang. Untuk di lain. Kurang tahu ya, Pak. Oh, begitu. Di Semarang ya. Baik. Selanjutnya abjad R. Abjad R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ria. Umur makanan saya bakso. Hobi saya membaca. Hobinya membaca. Ini membaca apa ini? Buku atau membaca penting? Oke, dilanjut. Y berarti YA. Y. Mungkin YA. Perkenalkan, nama saya Yariha Faratul Jannah. Hobi saya menggambar. Saya saat ini belum ada, tapi saya suka yang manis-manis. Oke. Jadi saya harus makan yang pahit, Mbak, biar nanti manisnya sambil melihat Mbaknya. Oke. Oke, selanjutnya abjad apa ini? Sudah semua ya? Sudah semua mungkin? Yunia belum, Pak. Oke. Mungkin nanti bisa kenalan ya di akhir. Atau sudah?
Kayaknya belum masuk ya? Itu Pak, ada kesalahan di sinyalnya. Oh gitu. Oke, kita lanjut aja enggak apa-apa. Nanti sambil anaknya nanti masuk ke link Google Meet. Baiklah. Selanjutnya dalam konseling kelompok ini sebenarnya jadi menurut ya 45 apakah Pak. cukup ya? Cukup. Oke. Perlu saya tekankan lagi ya Mbak, bahwa konseling kelompok ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan nanti menentukan jalan keluar Mbak dari permasalahan tersebut. Begitu. Jadi paham ya? Oke, sudah siap untuk bimbingan konseling kelompok? Oke, baiklah kalau sudah siap. Dimulai dari Mbak Florida, ya karena Mbak Florida ini abjadnya yang paling duluan. Silakan Mbak Florida menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Mau tahu itu Pak, tema tentang meningkatkan potensi diri remaja masa kini. Pengen tahu? Banget remaja yang masih belum mengetahui apa sih minatnya, apa sih bakatnya gitu loh Pak. Oh, seperti itu. Punya ingin mengetahui potensi diri kamu ya? Seperti itulah. Saya simpan terlebih dahulu ya. Kita simpan. Kemudian lanjut Mbak Karina untuk menyampaikan permasalahan yang dialami. Silahkan Mbak Karina. Saya bingung dalam mengatur waktu, Pak. Bingung dalam mengatur waktu. Mungkin Mbaknya belum bisa memanajemen waktu ya? Ya, masih belum bisa manajemen waktu. Kita simpan terlebih dahulu. Mbak Karina ini kesulitan untuk memanajemen waktunya. Kemudian Mbak Roy, Mbak Sifah dulu ya, abjad paling duluan dulu. Mbak Sifah, silakan menyampaikan. Masalah saya itu kurang percaya diri. Contohnya, saya tidak berani bertanya karena takut salah. Terus saat disuruh maju ke depan, itu masih ada rasa takut. Sedangkan kita sebagai pelajar butuh rasa percaya diri yang tinggi. Karena kurang percaya diri membuat kita berada di zona nyaman terus-menerus. Dan di situ saya merasa risiko kegagalan saya. Oke, berarti Mbak Sifah ini memiliki rasa kurang. Contohnya mungkin di sekolah mungkin ya. Seperti itu mungkin Mbak. Oke, baik, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian Mbak Roykana, silahkan Mbak Roykana. Kurangnya motivasi belajar, Pak. Kurangnya motivasi belajar. Kenapa Mbak kok tidak termotivasi untuk belajar ini? Kok motivasi belajar kenapa? Kamu belajarnya tidak setiap hari ya? Tergantung mood, Pak. Kalau ada PR ya saya kerjakan, kalau nggak ada ya nggak.
Oke, baiklah. Kita susun terlebih dahulu permasalahan dari Mbak Roykana. Selanjutnya Mbak Ilha, silahkan Mbak, permasalahannya disampaikan. Permasalahan saya tentang mental health, Pak. Karena para remaja kan mudah stres gitu. Jadi sering kena Baik. gangguan. Oke, tentang mental health. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya Mbak Yunia. Mbak Yunia? Kalau saya tuh Mungkin senangnya tentang bullying, karena saya dulu pernah ngalamin gitu Kak, waktu SD. boleh diulangi Mbak? Kalau saya tuh topik tentang bullying Kak, Bullying, karena oke. pernah ngalamin itu. Berarti dulu pernah mengalami kejadian bullying ya? Kak, waktu kelas 6 kelas. Gitu. Oke, baiklah, kita simpan lagi. Oke, semua sudah menyampaikan ya terkait permasalahannya masing-masing. Tapi hari ini kita akan pilih permasalahan satu saja. Kira-kira permasalahan siapa nih yang mau diangkat terlebih dahulu? Hana mungkin Kak. Raihana, Pak. Mungkin Oke, berarti permasalahannya Mbak Roykana ya. Baiklah, Mbak Roykana, monitor. Ya, Pak. Oke, silahkan Mbak Roykana bisa menceritakan kembali permasalahannya itu seperti apa gitu. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Oke, sebentar. Jadi gini Mbak, tadi teman-teman sepakat ya, permasalahan Mbak Roykana ini yang akan diangkat dalam konseling kelompok ini. Jadi mungkin bisa diceritakan kembali Mbak, permasalahannya Mbak Roykana ini seperti apa. Tadi sepertinya kurang motivasi belajar ya. Ya, Pak. Oke, silakan Mbak diceritakan. Mungkin di sekolah Kurangnya gimana? motivasi belajar itu kayak Yang kamu alami gimana? Yang kamu alami di rumah saya gimana? belajar itu cenderung Tergantung mood. ya Baiklah, kok bisa tergantung mood? Itu gimana? Moodnya karena gimana? lagi males, Pak. Lagi malas. Untuk perilaku seperti itu ya malas belajar. Itu sejak kapan? Atau mungkin baru-baru masuk sekolah ini, SMK ini? Sejak COVID, Pak. Sejak COVID. Oke. Jadi gimana untuk tanggapan teman-teman yang lain terkait permasalahan Mbak Roykana ini? Mbak Roykana ini motivasi belajarnya kurang adanya COVID kemarin gitu. Gimana tanggapannya Mbak Floridina? Pak, bukan Florida. Iya, Florida. Iya, Pak. Iya, Pak. Biasanya kan di kalangan anak muda banyak banget tuh, Pak, yang kayak malas-malasan belajar gitu. Kayak saya sendiri juga kadang iya gitu kan. Mau ngatasi itu kayak susah gitu, Pak. Terlalu banyak godaannya. Terlalu banyak godaannya. Oke. Kemudian Mbak Karina mungkin bisa menanggapi dari permasalahannya Mbak
Royhana? Suaranya hilang, Pak. Mungkin Mbak Karina bisa menanggapi permasalahan dari Mbak Royhana. Permasalahannya tadi terkait kurangnya motivasi belajar. Karena Mbak Royhana ini malas belajar itu pada saat COVID dulu, yaitu sudah mulai gejala-gejala malas belajar gitu. Tanggapannya gimana, Mbak? Saya juga sama sih, Pak. Saya juga malas. Oh gitu. Kamu juga malas ya? Mungkin bisa memberikan tanggapan, Mbak, apabila masalahnya seperti itu, tanggapanmu gimana gitu? Mungkin harus apa begitu? Menurut saya ya kayak mencari apa ya? Kayak gimana caranya biar belajar itu asik gitu loh, Pak. Oke, bagaimana biar belajar itu asik? Berarti mencari alternatif lain ya, Ya, supaya Pak. menangkan mood untuk belajar. Baik. Selanjutnya Mbak Si bisa memberikan tanggapan terkait masalah tersebut, Mbak. Mungkin tanggapan saya kan kurangnya motivasi belajar. Jadi kita tuh harus ingat kembali kita sekolah itu buat apa. Terus orang tua kita itu kan nyekolahin kita buat apa. Oke, begitu. Baik. Selanjutnya Mbak Yariha. Silakan Mbak Yariha memberi terkait permasalahannya Mbak Roykana. Ya, silakan Mbak Yariha. Mikrofonnya, Mbak. Baik, Pak. Kalau menurut saya sih cari kata-kata quotes gitu di Instagram. Nanti biar keluar motivasinya kalau saya. Nah, gitu. Jadi mencari Cari kata-kata. kata-kata. Oke, quotes ya. Baik. Kemudian Mbak Yunia, gimana Mbak Yunia tanggapanmu? Kalau saya tuh ya Kak, kalau mendengar jika belajar itu orang tua. Tapi kita kan tidak malam-malam gitu Kak. Tapi kita agak tidak semangat gitu kan kasihan orang tua. Oke, baik. Jadi kalau saya sendiri memberikan tanggapan terkait masalahnya Mbak Roykana, yaitu kurangnya motivasi belajar. Memang sih untuk seusia kalian ini ya, terutama mungkin pas zamannya COVID ya sampai sekarang itu membuat anak-anak jadi malas belajar. Yang pertama mungkin karena kurangnya pengawasan juga dari orang tua. Itu jadi orang tuanya itu kerja, ibu kerja, anaknya karena pembelajaran daring, kemudian diberikan kebebasan untuk belajar lewat HP, malah disalahgunakan untuk melihat mungkin sosial media lainnya atau bermain game, hingga lupa untuk menggunakan gadget sebagaimana mestinya, yaitu pembelajaran daring, kan seperti itu toh. Sehingga anak-anak atau siswa-siswi menjadi malas ketika belajar.
Jadi lebih asik malah melihat sosial media dan bermain game. Itu kalau saya. Kemudian mungkin dari teman-teman ya bisa memberikan saran mungkin terhadap masalahnya Mbak Roykana. Mungkin bisa di apa itu Mbak Florida dulu ya memberikan saran terhadap masalahnya Mbak Roykana mungkin. Silakan Mbak Florida. Caranya kurangin main game, sosial media. Kalau manage waktu lah Pak antara belajar sama bermain sosial media biar bisa jadi lebih baik gitu. Biar belajarnya juga tambah. Oke, gimana Mbak Roykana ya? Mbak Roykana harus menyimak ya. Iya, Pak. Itu tadi Mbak Florida itu memberikan saran untuk memanajemen waktu antara bermain sosial media atau game dengan belajarnya, ya harus memanajemen waktu. Kemudian Mbak Karina bisa memberikan saran Mbak terhadap Mbak Roy sama belajar kayak mungkin di YouTube biar bisa lebih seru gitu. Oke, berarti mencari referensi ya, pembelajaran supaya lebih seru. Oke, selanjutnya Mbak Sifah memberikan saran Mbak ini untuk temanmu Mbak Roykana ini. Mungkin buat Mbak Royhana bisa cari suasana belajar yang baru. Terus juga kembali kepada niat kita di awal, kita itu sekolah buat apa sih? Pastinya kan semua anak atau siswa itu pengen banggain orang tua. Oke, gimana Mbak Roykana? Terdengar ya tadi ya suaranya teman-teman ya? Suaranya tadi putus-putus, Pak. Oke, bisa diulangi Mbak Sifah sarannya? Ini Mbak Royhana itu mungkin bisa cari suasana belajar yang baru. Terus juga Mbak Royhana bisa ingat kembali niat Mbak Royhana ini sekolah buat apa sih? Terus juga pastinya Mbak Royhana ingin banggain orang tua kan? Nggak mungkin kayak kita terus termotivasi untuk belajar, semangat belajar. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Yariha memberikan saran Mbak ini untuk temanmu Mbak. Mbak ya. Baik, kalau menurut saya ingat apa tujuannya sih, Pak. Seperti itu. Sih. Berarti mengingat tujuan utama dari Ya, sekolah Mbak namanya ini. tujuan. Kenapa harus Mengingat tujuan dari sekolah supaya lebih termotivasi untuk belajar. Begitu Mbak ya, mungkin maksudnya Mbak ya. Oke. Saran Dengan tujuan kita sih Pak pertama. Kan kita di sini mau belajar juga. Terus memanfaatkan gitu loh Pak. Karena semua tidak datang 2 kali.
Boleh diulangi, Maaf, Mbak, suaranya? Oke. Ya, menurut saya itu harus tujuan pertama kita Pak, sekolah di sekolah ya. Karena sama tidak datang 2 kali gitu Pak, jadi kita harus memanfaatkan dan oke Mbak, gini saja Mbak, saran buat Mbak Yunia, bisa diketik Mbak ya, di kolom chat Mbak ya, soalnya putus-putus Mbak. Oke, saya tunggu ya, coba. Ya biasalah ini masalah jaringan ya, karena ini suasana ya, cuacanya mendung, suasananya ya sedikit dingin ya, mungkin mempengaruhi kualitas sinyal juga ya. Mbak Yunia mungkin bisa diketik dulu ya di kolom chat ya sarannya. ya Pak. Nah ini Mbak, coba saya bacakan di kolom chat ya Mbak. Ini saran dari Mbak Yunia. Kalau menurut saya, kita harus ingat tujuan awal kita yaitu belajar. Kita harus bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya karena kesempatan tidak datang kedua kalinya. Jangan sampai menyesal di akhir. Bagaimana Mbak Roykan? Nah, ini Iya, Pak. teman-temanmu sudah memberikan saran. Mbak Roykana kepingin memilih saran yang dari siapa Mbak? Mungkin bisa disampaikan Mbak. Kalau tadi Mbak Florida kan minta untuk bisa memanajemen waktu antara sosial media dan game, nanti belajar seperti itu harus di manajemen waktu. Kemudian Mbak Siva tadi juga sudah. Kemudian Mbak Karina tadi sudah juga. Kemudian Mbak Yariha terkait tujuan utama dari sekolah itu adalah belajar seperti itu. Dan Mbak Yunia juga sama. Jadi milih yang mana Mbak kira-kira? Yunia, Pak. Milih yang Mbak Yunia ya. Yunia sama Karin, Pak. Oke, jadi apa tadi Mbak saran dari Mbak Yunia kira-kira? Saran dari Mbak Karin tadi itu mencari referensi-referensi dari YouTube, Pak. Begitu supaya bisa mendapatkan alternatif ya, belajar yang Iya, bagus, Pak. meningkatkan mood ya. Oke, baik.
Terima kasih ya ini untuk teman-teman semua dari Mbak Royhana yang sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, ya sudah memberikan respon yang baik Mbak ini terhadap. Oke, mohon maaf terputus ya tadi ya. Iya, Iya, Pak. Oke, saya ulangi lagi ini. Sekarang saya ingin tahu pengalaman apa yang Mbak Roykana dapatkan setelah mengikuti sesi kelompok. Pengalaman apa, Mbak? Bentar, Pak. Kurang jelas. Saya ulangi. Sekarang saya ingin tahu pengalaman apa sih yang didapatkan Mbak Roykana setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Pengalaman apa, Mbak? Mungkin pengalaman masalah terselesaikan atau Halo, Mbak Roykana. Pengalaman apa, Mbak? Pengalaman saya, Mm-mm. saya masak, Mm-mm. motivasi belajar, motivasi mulai melucu. Sudah mulai Sudah mulai muncul. Oke. Apakah hanya sudah menemukan jalan keluar dari saran-saran teman-teman tadi? Halo, Mbak Roykana. Apakah permasalahannya sudah menemui jalan keluar dari saran dan respon teman-teman tadi? baik saran-saran itu tadi. Saya Pak, Halo. maaf ini terputus-putus. Ya, silakan Mbak memberikan nanti loh Mbak menjawab pertanyaan Mbak. Pengalaman apa Mbak yang kamu dapatkan Mbak setelah melakukan Mohon sarannya. Oke, baik. Jadi sudah menemui Alhamdulillah. Nah, kita telah melakukan si konseling kelompok dengan
menemukan solusi pada permasalahannya. Untuk sesi konseling kelompok yang akan datang, kita akan membahas permasalahan dari teman-teman yang lain ya. Tadi ada bullying dan Ya, lain Pak. sebagainya. Oke, kira minggu depan, apakah kalian Setuju, Pak. Pak. setuju ya? Alhamdulillah kalau setuju. Baiklah, mengingat waktu konser kelompok ini sudah, apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Iya. Oke, baiklah. Kita berdoa terlebih ya. Untuk berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, kurang lebihnya Pak Saiful, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Saya akhiri pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.